Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Setiap hari kita mengalami kebaikannya. Setiap hari Dia menunjukkan perhatiannya di dalam kehidupan kita. Ya, ada sebuah firman berkata bahwa Dia mendatangi kita setiap pagi. Namun apakah kita siap untuk menerima kedatangannya, kehadirannya atau tidak? Tergantung di dalam hatiku dan hatimu. Ya, Bapak Ibu Saudara siap? Setiap pagi, setiap hari kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini merindukan hal yang sama. Ya. Kita merindukan agar supaya kita mengalami pertumbuhan iman kita. Ya. Semakin hari kita semakin melihat bagaimana iman kita. Iman kita ini bertumbuh menjadi luar biasa ya. Kita semakin hari kita menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Namun Bapak Ibu Saudara perlu ketahui juga bahwa seiring dengan kerinduan kita ingin mengalami pertumbuhan iman. Di dalam kehidupan kita juga tentu kita ingin mengalami sebuah kebebasan ya di dalam kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kita menginginkan sesuatu, apa saja yang ingin kita lakukan kalau bisa tidak ada yang menghambatnya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi ingat firman Tuhan yang lalu, ya kita setiap hari diperhadapkan dengan masalah, betul? Yang tidak mau menerima masalah, yang mau bebas nggak mau mengalami masalah, mari kita berdoa supaya cepat dipanggil ya. Ini bisa oke ya. Jadi tema khotbah pada hari ini tentang lepaskan semua ikatan. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang diikat pada pagi hari ini? Saya melihat semua nggak ada ikatan ya. Kalau di sini ada wanita dan pria sedang diikat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika seseorang terikat, dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatannya. Ya, saya pernah belajar bermain sulap, Bapak Ibu Saudara ya. Saya belajar bermain sulap, tangan diikat. Ya. Ketika tangan saya diikat, saya bisa melepaskannya. Karena Bapak Ibu Saudara, itu ada kunci rahasianya gitu ya. Tapi ketika memang saya tidak menggunakan alat saya diikat oleh orang lain, itu tidak bisa dapat saya buka Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak bisa melepaskannya. Nah ibarat Bapak Ibu Saudara sebuah dosa yang mengikat di dalam kehidupan kita ya. Itu kita tidak bisa melepaskan dosa yang mengikat kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ingin bertumbuh ya, ingin mengalami iman yang luar biasa sehingga kita terus mengalami kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tetapi di sisi lain juga kita ingin agar supaya kita bisa melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. Kalau bisa dikatakan mungkin seperti ibaratkan seperti burung Raja Wali. Aku ingin terbang tinggi, ya bebas melayang di luar angkasa. Ya, banyak orang juga kepingin bebas, nggak mau ada ikatan-ikatan di dalam kehidupannya. Makanya juga itu orang-orang yang lahir tahun 70-an ya, orang-orang lahir tahun 50-an mungkin ya, 60-an. Tahu kan lagunya siapa itu? Gus Plus atau lagunya siapa ya? Biar sangkarku terbuat dari emas katanya kan. Apa lanjutannya? Taunya lagu rohani semua ya. Lagu duniawi itu ya. Oh Panbers. Ya ini yang tahu kan. Saya cuma teringat aja. Lebih baik ku hidup di
Wah, keren juga. Ternyata semua bukan hanya bisa nyanyi lagu rohani di gereja, tapi lagu umum juga ya. Waduh, ini jadi kita kepingin hidup bebas. Nah di dalam perjalanan kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara ya. Semua kita ingin bebas. Tetapi jangan lupa ada hal-hal yang sebenarnya membatasi kehidupan kita. Contohnya misalnya orang kan kepingin itu, wah pingin jalan-jalan bebas gitu kan. Cuci mata begitu ya. Cuci matanya bukan di kamar mandi ya. Tapi cuci matanya di mana? Di mall. Tapi ketika di mall cuci mata, tapi kepingin sesuatu yang sudah kita lihat tapi ternyata kita dibatasi dengan keuangan. Saya mau beli ini nggak bisa, uang saya nggak cukup ya. Atau mungkin kita merindukan sesuatu ya, selain kita cuci mata di mall ya, kalau dulu kan sekarang ini rame di Shopee, TikTok gitu kan. Nah itu kita ingin supaya jari jemari kita itu bebas, nggak ada yang menghambat gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang di gereja lagi sedang khotbah ada bunyi Shopee, Shopee. Coba di sini saya nggak pernah dengar loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu pingin, wah ini bagus, wah ada batasnya juga ternyata ya. Ada juga udah duluan orang gitu kan. Ternyata kita juga nggak bisa sebebas-bebasnya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita menjalani kehidupan kita ternyata memang tidak bebas juga. Siapa yang bilang itu? Percaya Yesus. Oh saya udah percaya Yesus, jadi saya sudah bebas melakukan semuanya. Nah saudara, kita berbicara tentang bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan kita yang sebenarnya di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita juga sekalipun kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa yang ada di dalam kehidupan kita ya. Sebelum kita terima Yesus, kita semua orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Kita semua ada di bawah hukum dosa. Kita kalah ya. Dan dosa itu Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, kita tidak bisa melihat atau memandang dosa itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau minggu lalu ingat, masalahku luar biasa? Biasa. Tetapi kita punya Yesus yang luar biasa. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara semua masalah yang kita hadapi itu belum tentu masalah yang kita hadapi itu dosa, bukan. Misalnya saya punya masalah di dalam keuangan saya, ya. Wah ini dompet saya udah mulai menipis nih, ya kan? Masalah nggak? Masalah. Tapi dosa nggak? Enggak dosa, iya kan? Ya kita kalau udah mulai menipis, kita diingatkan supaya kita rajin bekerja, tambah lagi upah, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi berbeda dengan masalah dosa. Dosa itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara serius, saya mau katakan. Karena dosa itu berkaitan dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Karena itu kita melihat firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma 7 ayat 22 sampai 23. Ya. Dia katakan begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah Paulus sendiri ya, dia menyatakan, mengingatkan
kepada kita, kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, dan saya percaya mengingatkan juga kepada kita pada saat ini ya, bahwa kita tidak bisa menganggap remeh yang namanya perbuatan dosa. Ya. Paulus dikatakan apa yang kurang di dalam kehidupannya kalau kita berbicara masalah pengetahuan. Oh, dia sungguh luar biasa. Dia seorang cendekiawan, dia dididik ya dengan begitu ketat, mengerti tentang hukum Taurat ya. Dia tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu dari mana asalnya? Dari Tuhan. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel agar supaya mereka mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka tahu tentang hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang bisa dikatakan itu adalah hal-hal yang membatasi kehidupan mereka. Tapi pada kenyataannya, ya, mereka tidak sanggup itu menuruti semuanya. Dan kalau kita berbicara tentang pelanggaran hukum dosa yang mengikat kita, ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita remehkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sudah menjadi tawanan dosa itu, maka sulit untuk kita melepaskan, ya, sulit. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mengalami kelepasan, ya. Namun saya hanya mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan atau bisa dikatakan kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus yang berkaitan dengan dosa itu sangat serius. Kenapa saya katakan sangat serius? Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa ialah maut. Kalau dosa yang kita lakukan masih terus mengikat di dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan bilang apa? Aman-aman? Enggak masalah? Kita lakukan enggak ada masalah? Ini dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Kalau mau di sini ini berbicara tentang keterpisahan kita dengan Allah. Kalau kita terus melakukan perbuatan dosa, itu artinya kita terus terpisah dengan Allah. Saudara hidup bersama dengan Tuhan? Saat ini saudara hidup bersama dengan Tuhan? Kita lihat kembali. Amin, saya hidup bersama dengan Tuhan. Tapi lihat di dalam diri kita. Masih berbuat dosa? Masih ada di dalam ikatan-ikatan dosa? Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa yang kita lakukanlah itu yang membuat diri kita ini terpisah dengan Allah. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Atau setiap saat kita berdoa, jungkir balik berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita masih terus terikat dengan perbuatan dosa, ini masalah serius bagi kita. Karena apa? Di sini dosa memisahkan kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bilang, saya selalu senantiasa bersama dengan Tuhan. Setiap hari Minggu saya rajin ke gereja. Setiap Rabu saya rajin berdoa. Berkumpul di tempat ini, ikut Zoom, rajin. Saya mengalami perjumpaan ilahi. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu setiap hari? Setiap hari ketika engkau dalam pekerjaanmu, apa yang kau lakukan? Nah hati-hati, ini ya, dosa itu adalah masalah serius. Terus kemudian kita lihat, di dalam kitab Galati ya, 5 ayat 19 sampai 21 ya, ingat kita berbicara dosa. Itu berbicara tentang perbuatan daging ya. Dikatakan di sini perbuatan daging telah nyata, yaitu apa?
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Apalagi percideraan, apalagi roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan. Kalau diperingatkan, serius nggak Bapak Ibu Saudara? Kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita percaya Yesus, kita rajin ke gereja, kita rajin baca firman. Semua tujuannya untuk apa? Akhirnya kita rindukan untuk kemana? Mati masuk surga. Rajin ke gereja, mati masuk. Bisa nggak begitu? Jaminan. Yang penting rajin masuk gereja. Pasti masuk surga. Begitu? Belum tentu. Betul sekali. Belum tentu. Berapa tahun kita datang dalam gereja? Belum tentu. Jadi ini masalah serius. Kita lihat berikutnya. Nah, saya katakan kalau ini masalah serius, maka kita harus berusaha untuk bisa terlepas dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat setiap kehidupan kita. Amin. Saudara mau terlepas dari ikatan-ikatan? Ikatan-ikatan apa yang mengikat kita pada hari-hari ini? Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan bilang, wah banyak umat Tuhan terikat dengan yang ukuran berapa ini? 4x7. Dia lebih rajin, ya, lebih rajin buka menu-menu di dalam ini daripada firman. Memang sih, oh di sini ada Alkitab, udah diinstal, betul. Tapi apa yang dilihat? Ya, kadang orang kalau udah terikat dengan berita terus, bukan berarti nggak boleh dengar berita. Saya juga penggemar lihat berita. Tapi kalau kita udah dikuasainya sampai mau makan pun lupa. Hati-hati. Lihat berita, makan pun lupa. Apalagi nonton berita, ke gereja pun lupa. Atau ke gereja terlambat gara-gara apa alasannya? Ada yang nonton berita atau apalah ya. Tapi kita mau lihat. Nah bagaimana supaya kita bisa terlepas dari ikatan-ikatan yang mengikat setiap kita. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita cek kehidupan kita, berapa tahun kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi bagaimana juga kita melihat diri kita, berapa banyak hal-hal yang masih mengikat, menawan kehidupan kita, sehingga kita masih terus gak bisa beranjak dari perbuatan dosa kita. Nah kita lihat, ada dua hal yang ingin saya bahas pada hari ini. Ya. Pertama, saya mau beritahu, alami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Kalau kita ingin mengalami bagaimana kita dibebaskan dari ikatan-ikatan, memang gak ada cara lain. Kecuali kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Ya. Dengan usaha kita tidak akan bisa. Nah ini ada sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 13. Nah ini cerita tentang seorang wanita atau seorang ibu yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia diikat oleh roh. Kalau di dalam ayatnya yang ke-14 kalau tidak salah, diikat oleh iblis. Ya. Tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat.
Nah di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah kita lihat, seorang yang terikat oleh roh selama 18 tahun. Dia berjumpa dengan Yesus. Di mana ia berjumpa? Di dalam rumah ibadah. Seperti pada saat inilah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegiatan minggu tidak bisa kita remehkan. Ya. Karena di dalam setiap ibadah kita, setiap minggu, kita bisa mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Setiap minggu. Kalau kita yakin mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, Tuhan ada untuk membela dan menolong kita. Membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, rajin-rajinlah ibadah. Karena firman Tuhan yang dikatakan juga di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, apa katanya? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti sekarang ini. Yang telah dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kondisi saat-saat ini di mana mau bilang seantero dunia, ya kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau kita mau fokus ke Timur Tengah, ya bagaimana firman Tuhan dicatat memang di sana terjadi perkara-perkara yang akan menunjukkan hari kedatangan Tuhan. Ya. Apakah kita masih main-main dengan dosa? Nah, saudara di sini, ya mengalami pertemuan, mau mengalami pertemuan dengan Tuhan. Walaupun memang kita mengalami perjumpaan lagi enggak hanya di dalam ruang ibadah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari rajin ke gereja, rajin beribadah supaya kita bisa mengalami perkara-perkara ilahi. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir, ya setiap minggu saya datang ke gereja biasa-biasa aja. Malah saya datang di gereja dapat masalah. Masalahnya, saya ingin bergaul, malah gak dapet teman. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati, kita harus lihat diri kita. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Di mana dia? Ini Yesus bertemu dengan wanita yang dirasuk oleh roh itu di gereja. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, enggak jaminan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini semua udah bebas. Terkadang kita masih bisa. Masih bisa enggak kita diikat oleh dosa? Masih bisa. Tapi bagaimana kita bisa terlepas, terbebas? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan bahwa kita punya Allah yang setia dan adil. Sehingga kalau kita jatuh di dalam dosa, kita harus datang kepadanya minta ampun dan Tuhan pasti mengampuni. Tetapi jangan pergunakan kebebasan itu untuk berbuat jahat atau untuk berbuat dosa. Jangan kita berpikir, wah kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebentar berbuat dosa, sebentar nanti tobat lagi. Ya. Pagi bertobat, malam kumat lagi. Pagi, bangun pagi, oh Tuhan ampuni, semalam saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Tapi tiba malam hari, ya, malam hari tiba. Berbuat dosa lagi. Ya. Nah itu tobat, berbuat lagi. Tobat, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Makanya mereka adalah orang-orang Kristen tomat. Saudara Kristen? Ada ya? Saya pikir enggak ada, ternyata ada. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggalkan semua dosa yang merintangi kehidupan kita. Firman Tuhan Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, buang semua perbuatan
dosa kita sudah diperbaharui, maka semua perbuatan dosa kita harus tinggalkan. Ya. Jadi ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi kalau kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus, pastikan kita mengalami kebebasan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat Lukas 13 ayat 16 ya. Alami perjumpaan ilahi. Karena ini jawabannya ya. Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi kisahnya setelah Yesus melakukan perkara yang luar biasa, membebaskan wanita atau seorang ibu yang terikat, yang diikat oleh kuasa dosa, oleh kuasa iblis, ya, itu pemimpin, kepala rumah ibadat nggak setuju, nggak mau lihat hal yang luar biasa itu terjadi pada hari Sabat, karena memang ada ketentuan bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan itu menurut hukum Taurat, ya, tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata pada hari Sabat mereka melepaskan hewan peliharaan mereka juga untuk dikasih makan. Tetapi supaya mereka tahu bahwa perempuan ini sudah diikat katanya kan selama 18 tahun. Harus dilepaskan dari ikatannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita terikat, ya, Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Tuhan mau melepaskan kita, cuman masalahnya kita mau apa tidak. Jangan Bapak Ibu Saudara seperti saya katakan tadi, ya. Pagi tobat, malam kumat lagi. Atau bisa dibalik gitu kan. Tapi di sini yakinkan dan pastikan tidak ada yang Kristen tomat. Amin. Semua adalah Kristen yang sejati yang mentaati akan firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pikir-pikir supaya kita bebas dari semua ikatan gampang. Punya banyak duit, ya. Bisa kita cari tempat-tempat yang bisa membebaskan kita dari dosa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Hanya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena ini serius, ya. Karena memang tidak bisa manusia terlepas dari dosa. Kecuali dia hanya mengalami perjumpaan dengan Yesus karena dia menerima anugerah daripada Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan diberikan kepadanya, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk memampukan dia bisa bebas dari dosa. Dan pastikan kita semua mengalaminya. Dan hal yang kedua, hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Wanita itu mengalami perjumpaan ilahi dan Yesus berkata, "Hai ibu, sembuhlah engkau." Ya kan? Ibu menjadi sembuh. Dan kemudian ayat yang ke-13 dia katakan pasal yang sama. Ya, setelah Yesus berkata dia disembuhkan, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Perubahan terjadi enggak? Perubahan. Tadi selama 18 tahun telah mengakibatkan dia menjadi pribadi yang memiliki tubuh yang sampai membuat dia bungkuk, tidak bisa berdiri. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan. Pastikan kita mengalami perubahan karena kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Kalau kita masih belum berubah di dalam kehidupan kita, jangan berkata engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita ini memiliki hidup yang berubah. Amin. Nah, jadi di sini dia berubah. Setelah dia mengalami perubahan, ya, apa yang dia lakukan? Di situ dia berdiri dan perempuan itu kemudian apa yang terjadi? Dan memuliakan Tuhan. Nah, ini kuncinya kalau menurut saya melihat di sini, ya. Jadi memuliakan Tuhan. Setelah kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maka yang kita lakukan di dalam kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Kalau hidupmu senantiasa memuliakan Tuhan, maka saya yakin dan percaya semua dosa yang mengikat kehidupanmu itu rontok semua.
Amin. Jadi kita harus hidup ini yang sudah mengalami perubahan, kita tunjukkan bahwa hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Setiap hari kita lihat apakah hidup kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita di tempat kerja, memuliakan Tuhan enggak? Kita kegiatan-kegiatan di sana memuliakan Tuhan atau tidak? Di rumah bagaimana? Ya, hubungan suami istri memuliakan Tuhan tidak? Hubungan antara orang tua dengan anak memuliakan Tuhan tidak? Ya. Jadi kita harus meresponi. Kalau apapun yang kita lakukan memuliakan Tuhan, semua keikatan-ikatan itu terlepas. Ya. Karena di Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan. Jadi pemazmur, dia berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kita memuliakan Tuhan selama kita hidup. Kita memuliakan Tuhan selama kita di gereja. Bukan. Kan ketahuan. Ada banyak orang. Waduh, kalau di gereja aku memuliakan Tuhan. Ya kan? Dan hatiku bergembira dalam Dia. Ya kan? Kalau di gereja memuliakan Tuhan, hatinya gembira. Tapi ketika dia pulang di rumah, hatinya gundah gulana. Hatinya gelisah. Ketika lihat istrinya, hatinya gelisah. Ketika lihat suaminya, hatinya gundah gulana. Akhirnya hidupnya merana. Nah, ini yang repot Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di sini nggak ada yang kayak begitu ya. Kalau ada harus bertobat Bapak Ibu Saudara ya. Alami perjumpaan dengan Yesus. Karena kalau kita memuliakan Tuhan bukan cukup 1 jam di gereja, cukup 2 jam di gereja. Tidak, di sini dikatakan, ya, dia katakan, pemazmur mengatakan, selama aku hidup, ya, ingat, kita memuliakan Tuhan selama apa? Selama kita hidup. Jangan dibatasi hanya di gereja, hanya dibatasi dengan ketika kita berdoa dalam persekutuan, jangan. Selama kita hidup, ya, memuliakan Tuhan selama kita hidup. Terus ini ada caranya juga. Memuliakan Tuhan dengan, jadi gimana sih memuliakan Tuhan? Cukup nyanyi, memuliakan Tuhan nyanyi enggak? Iya, nyanyi juga memuliakan Tuhan. Ya. Di sini dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau harta yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita gunakan buat kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan terikat oleh mamon. Ya. Banyak orang terikat oleh mamon yang tidak jujur. Ya. Terikat dengan uang. Sampai-sampai mereka bilang, saya tidak bisa ke gereja. Kenapa? Saya harus bekerja, saya harus cari uang. Dapur saya harus ngebul. Enak aja nih pendeta. Ngomong sih enak, rajin ke gereja. Tapi kalau dapurnya nggak berasap gimana? Orang bilang bakar aja katanya. Wah, ini yang repot. Dapur jangan dibakar gitu. Berdoa Tuhan bisa memberkati kita. Ya. Gunakan 6 hari untuk bekerja. Dikatakan bekerja itu udah disiapkan Tuhan. 6 hari bekerja. 1 hari untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terikat. Banyak orang yang masih diikat oleh mamon, ya, oleh harta. Ini hartaku, bukan hartamu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar ya. Belajar untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Jadi bahkan di sini dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangankan di Pak Pendeta hasil pertama. Kalau ini ya contohnya aja. Saya lahir dan dibesarkan di desa dan saya selalu kagum dengan kedua orang tua saya. Dan saya bilang orang tua saya jadi panutan bagi saya. Nah mereka, kami punya sebuah ladang, sebuah kebun cengkeh gitu ya.
kebun cengkeh. Jadi setiap panen, mama saya bilang, dia pergi ke kebun, dia lihat, ini pohon ini dipetik buat ke gereja. Ini yang pertama kali itu berbuah gitu kan. Ini yang pertama kali. Kadang ada 2 pohon, kadang ada 3 pohon. Itu petik dan bawa ke gereja. Orang lain bilang, wow, enak amat nih pendeta gitu ya. Itu jemaatnya bawain hasil pertama. Bahkan ada yang mempraktekkan bahwa gaji kalau dia mau kerja, gaji pertama. Kenapa ada yang melakukan begitu? Karena mereka mengetahui, mereka memahami tentang bagaimana cara memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya dengan pujian, bisa dengan harta kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa membantu dana misi untuk pelayanan di tempat-tempat lain, ya. Itu bukan tujuannya supaya kita saya kasih karena saya kelebihan uang, bukan. Kita kasih karena untuk memuliakan Tuhan. Tapi bukan juga saya kasih supaya saya dapat banyak berkat. Itu namanya mancing, bukan kayak begitu ya. Kita beri aja gitu ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan ya. Saudara mau melakukan kegiatan untuk memuliakan Tuhan? Salah satunya ini ya. Jadi kita lihat selanjutnya juga ya. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah Bapak Ibu Saudara, gak main-main. Ini ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita ini bukan punya kita lagi. Karena hidup kita ini sudah dibeli katanya. Ya. Dan telah lunas dibayar. Makanya Paulus berkata di dalam kitab Galati pasal yang kedua 20 atau 3:20. Dia katakan begini. Kok bisa hilang? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Kenapa hidup kita ini bukannya bukan punya kita lagi? Karena sudah lunas dibayar. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ingat, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu Kristus harus kita ekspresikan di dalam kehidupan kita bahwa Dia hidup di dalam hidup kita. Jangan kita berpikir, wah saya percaya Yesus. Tetapi kita rajin berbuat dosa. Rajin ke gereja, rajin berbuat dosa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kan kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kristus berbuat dosa enggak? Enggak. Dosa tidak ada di dalam Dia. Tipu tidak ada di dalam Dia katanya kan. Ketika ia dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Kita bagaimana? Diomongin dengan lembut, kita balas dengan kata-kata yang bahkan kata-kata yang penuh fitnah yang begitu menyayat hati. Jangan sampai ya. Jemaat JRB adalah orang-orang yang mengerti firman karena mereka memuliakan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara mari muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu apa? Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan, upahmu. Nah ini sesuatu yang luar biasa kan. Jadi kita gunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Entah mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk caci maki orang. Jadi kalau mulut kita masih sering kita gunakan untuk caci maki orang, ingat segera jumpai Tuhan dan bertobat. Jangan cuma jumpai, ya saya udah jumpa Tuhan. Tetapi caci maki, ya saya masih suka. Gak apa-apa, yang penting percaya. Mana Bapak Ibu Saudara? Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan keliru dalam pemahaman kita.
Karena kalau gampang itu Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia untuk nyelamatin kita gitu kan. Kalau kita bilang, wah gampang lah kalau perbuatan dosa yang saya lakukan masih terikat dengan pornografi, dengan keangkuhan. Wah gampang, bisa beres gitu kan. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main. Ini perkara serius, kita tidak akan bisa. Tetapi kita bisa kalau kita sudah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan kita menggunakan semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kekuatan kita sendiri gak akan bisa. Pasti jatuh bangun pada dosa yang sama. Tapi kalau kita gunakan iman karena kita punya kasih karunia Tuhan. Maka semua rontok, semua beres gitu ya. Makanya itu hidup kita secara keseluruhan harus memuliakan Tuhan. Ya, kalau hidup kita dipakai bukan untuk memuliakan Tuhan, kita lihat kita jatuh dalam dosa. Karena ini ingat Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah baca dari awal. Tapi saya copy paste, saya masukkan lagi di halaman terakhir. Karena Bapak Ibu Saudara ingat, ini masalah serius. Bapak Ibu Saudara saya tidak perlu baca lagi, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan bisa baca kembali. Pulang di rumah, baca lagi firman. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada di dalam kegiatan-kegiatan seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus seperti ini. Perilaku kita yang kita lakukan hanya hendak memenuhi keinginan daging. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harapkan kita bisa mengalami hidup yang kekal. Ingat, ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara mau masuk kerajaan Allah? Mau meninggalkan semua keinginan daging? Kalau kita masih melakukan, ingat, aduh ini perkara serius. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, wah nanti sebentar lagi bertobat. Nanti sebentar, aduh jangan jadi Kristen tomat ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai di sini firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa mengalami hal yang luar biasa. Bisa terlepas, amin. Thank you for your listening.